Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, saya Alfi. Kali ini kita bertemu di podcast Teras Langit. Hari ini saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa, yang beliau adalah pembina dari PPPAU cabang Malang, Lanut Abdurrahman Saleh, yaitu Bapak Khairuman. Dan kebetulan beliau ini adalah sebentar lagi, maksud saya sebentar lagi akan pindah ya Pak ya, pindah ke Jakarta. Jadi hari ini adalah hari terakhir mungkin di sini di Malang. Nanti kita akan berbincang santai tapi serius dengan beliau. Nanti mudah-mudahan beliau akan menginspirasi kita semua bagaimana apapun yang diceritakan, yang disampaikan tentang PPPAU yang ada di Malang khususnya dan yang ada di Indonesia pada umumnya. Baiklah, mari kita ikuti bersama-sama setelah yang satu ini. Assalamualaikum Pak Khairuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersilaturahim hari ini Pak, di masa-masa Bapak terakhir bertugas di Malang. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahim sekaligus menyampaikan apa organisasi PPPAU itu, dan mudah-mudahan juga nanti bisa menginspirasi bagi generasi-generasi khususnya putra-putri TNI AU untuk bisa bergabung, bisa berkiprah di organisasi yang ada di bawah naungan TNI Angkatan Udara ini. Oke Pak, itu mungkin prolog dari saya. Selanjutnya monggo Bapak bisa menceritakan bagaimana proses berdirinya PPPAU dan apa tujuan sekaligus program-program yang seharusnya dilakukan oleh organisasi ini. Monggo Pak Khairuman. Terima kasih Pak Alfi dari podcast Teras Langit. Sahabat inspiratif, saya sebenarnya akan mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Teknik Khairuman STMM, yang sampai saat ini saya masih menjabat Kepala Dinas Potensi Dirgantara Lanut Abdurrahman Saleh, yang mungkin beberapa hari lagi akan berpindah tugas. Namun di akhir penugasan saya di Lanut Abdurrahman Saleh Malang ini, semoga ada hal-hal yang baik yang bisa diteruskan, terutama yang disampaikan dari podcast Teras Langit mengenai organisasi PPPAU atau Persatuan Putra Putri Angkatan Udara. Saya akan bercerita sekelumit tentang PPPAU yang sebetulnya adalah awalnya sudah ada organisasi-organisasi yang terbentuk dari para pemuda, para putra-putri TNI Angkatan Udara yang dari zaman Orde Lama sudah terbentuk, yaitu perhimpunan, ya sudah lama ya, di tahun 60-an sudah terbentuk perhimpunan putra-putri Angkatan Udara, dan kemudian ada putra-putri Jingga dan lain sebagainya. Dari beberapa organisasi ini akhirnya diafiliasi dalam satu organisasi. Di akhir tahun 2021, pas kemudian di masa pandemi, itu ada inisiatif dari para pemimpin TNI Angkatan Udara dan juga teman-teman dari pengurus beberapa organisasi kepemudaan yang underbody di bawah pembinaan TNI Angkatan Udara ini, akhirnya dibentuk menjadi satu organisasi yang non politik ini ya. Jadi benar-benar bagaimana independen ini, dan ini memang murni adalah putra-putri Angkatan Udara yang dibentuk di bawah pembinaan TNI Angkatan Udara, yang menjadi satu organisasi yang disebut Persatuan Putra Putri Angkatan Udara. Tadinya perhimpunan menjadi persatuan, sehingga di awal tahun 2022 terbentuk dan dilantik pengurus pusat dan dilanjutkan ke daerah maupun cabang. Alhamdulillah di pertengahan tahun 2023 dari perjuangan 1 tahun terbentuklah Persatuan Putra Putri Angkatan Udara di cabang Lanut Abdurrahman Saleh Malang ini terbentuk.
dan setelah hasil Rapimnas maupun Rakernas yang dilaksanakan di bulan kemarin, bulan November, mereka saat ini dalam proses untuk melaksanakan perencanaan untuk program kerja PPAU cabang Abdurrahman Saleh Malang. Dan sesuai dengan visi misi mereka bahwasanya bagaimana mereka berorganisasi sesuai dengan amanat undang-undang yang dibina oleh Angkatan Udara. Kali ini adalah organisasi non politik dan semoga bisa berkiprah di masyarakat yang bermanfaat untuk khususnya di negara Indonesia ini, untuk bagaimana mereka bisa berorganisasi di bawah pembinaan dari TNI Angkatan Udara. Demikian mungkin Pak, silakan lanjutnya. Pak, ngomong-ngomong soal organisasi, tidak semua pemuda ya Pak ya, tidak semua orang itu suka dengan organisasi. Termasuk saya kira mungkin bisa jadi putra-putri Angkatan Udara juga tidak semua akan tertarik dengan organisasi. Nah, sebagai seorang pembina, apa yang kiat-kiat yang Bapak lakukan untuk memotivasi putra-putri TNI AU ini untuk bisa bergabung di P3AU ini, PPPAU ini? Betul, memang di awal instruksi itu dari Kepala Staf Angkatan Udara di tahun kemarin untuk bagaimana melanjutkan cita-cita untuk pembentukan di daerah maupun di cabang ini, tiap tahun ada perintah dari Kepala Staf, dan itu memang berat sekali di awalnya untuk membentuk. Dan ini kita terapkan bahwasanya organisasi ini bukan paksaan, bukan atas dasar perintah, tapi benar-benar sukarela dari para volunteer putra-putri Angkatan Udara di sekitaran Laut Abdurrahman Saleh yang kita undang, kita ajak berdialog untuk bagaimana membentuk organisasi ini secara profesional, secara betul, sesuai amanat undang-undang, sesuai dengan ADART yang dibentuk dari pusat, sehingga bukan karena paksaan, mereka benar-benar adalah volunteer secara sukarela untuk berhimpun dibentuklah organisasi ini, dan alhamdulillah di beberapa bulan yang lalu bisa terbentuk dan bisa dilantik pengurus. Volunteernya sudah mulai berdatangan. Mulai berdatangan. Mulai banyak gitu. Awalnya kita undang pada saat kita Vikon dengan pengurus pusat, ternyata yang datang adalah remaja masjid, Pak. Oh, gitu ya. Remaja masjid, loh, kok ini? Terus kemudian Karang Taruna yang datang. Ternyata, oh bukan ini, kan? Nah, terus kita lanjutin lagi, kita gali, kita cari. Kan dulu ada perhimpunan putra-putri yang P3AU itu ada putra-putri Jingga segala macam, kita cari satu persatu, kita kumpulkan. Dari mereka kita ajak dialog, akhirnya terkumpullah beberapa volunteer yang mau secara sukarela untuk dari beberapa ada berbagai profesi ini. Kebetulan memang semuanya adalah putra-putri Angkatan Udara yang dulu pernah tinggal di komplek-komplek Angkatan Udara di Abdi Saleh. Dan secara sukarela untuk membentuk organisasi, dan terbentuklah dan dilantik oleh pengurus pusat dari PPPAU. Demikian. Dan anggotanya putra-putri TNI AU. Kalau saya misalnya ingin jadi anggota, bisa nggak ya Pak? Saya kan bukan putra dari TNI AU, jadi nggak bisa secara otomatis itu, tapi bisa menjadi berkontribusi, menjadi ikut sumbang pikiran. Contohnya ini media membantu podcast, membantu mensiarkan, mensosialisasikan ke umum, ini juga sudah berkontribusi ini. Memang tidak harus langsung masuk dalam koordinasi ini, tapi bisa berkontribusi. Ini kan sama aja untuk bagaimana mengembangkan PPAU ini itu bermanfaat untuk masyarakat ke dalam maupun keluar. Jadi kita berkontribusi itu tidak harus selalu jadi anggota, gitu. Dengan sumbangsi yang lainnya juga bisa menjadikan PPPAU ini lebih booming, lebih eksis dengan di masyarakat seperti itu. Oke Pak ya, berarti program-program kerja yang dilanut Abdurrahman Saleh ini kalau sudah terlaksana ya Pak, sudah mulai terlaksana, kira-kira programnya itu lebih condong kemana Pak ya, yang lebih diprioritaskan untuk organisasi PPPAU ini? Jadi PPPAU ini bukan ikut melaksanakan program kerja dari TNI AU, bukan, karena ini adalah organisasi sosial kepemudaan. Jadi mereka punya visi misi tersendiri, walaupun tetap di bawah pembinaan dari TNI Angkatan Udara. Mereka punya visi sendiri sesuai dengan ADART yang ditetapkan dari pusat, sesuai hasil Rapim maupun Rakernas kemarin. Dan itu
saat ini sedang digodok oleh mereka dalam progres untuk menjabarkan dalam program kerja khususnya di PPAU cabang Abdurrahman Saleh Malang ini. Kira-kira yang manfaat dari program-program PPPAU ini kira-kira bisa nggak Pak khusus untuk anggota atau bisa dinikmati oleh masyarakat? Ini tidak hanya ke dalam, tentunya mereka selain juga mencari sasaran program kerja yang bermanfaat ke dalam bagi keluarga mereka maupun kepada teman-temannya maupun kepada putra-putri TNI lainnya yang ada di komplek, mereka care terhadap nasibnya. Kita tahu anaknya TNI yang ditinggal tugas sana sini, yang sibuk dengan penugasan, yang mereka juga butuh kegiatan yang mereka juga harus bisa care terhadap ini, dan juga mereka juga menjadi penyambung lidah bagi TNI Angkatan Udara untuk mensiarkan, mensosialisasikan keluar. Tentunya ke masyarakat bagaimana minat tentang kedirgantaraan, tentang ilmu aerospace, tentang TNI Angkatan Udara di masyarakat seperti apa. Mereka menjadi agen-agen kita juga untuk menyampaikan keluar. Dan tugas berat buat mereka adalah bagaimana dia mereka organisasi PPAU ini berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan yang ada di sekitarnya. Mereka harus bergabung underboard di bawah, menjadi pembinaan dari TNI Angkatan Udara juga harus underboard di bawah Kesbangpol. Kabupaten kota maupun provinsi untuk berafiliasi atau berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan yang lainnya. Ini menjadi tantangan buat mereka ke depannya bagaimana bisa menjadi inisiatif motivasi untuk bersemangat ikut membangun masyarakat dari unsur kepemudaan ini. Di sini kan Malang itu termasuk daerah yang kalau di di organisasi NU itu maju. Terus apakah itu juga bisa nanti bersinergi dengan mereka kira-kira PPAU ini? PPAU ini adalah netral ya. Tentunya organisasi yang berdasarkan mereka menempatkan pada konsensus negara yaitu Undang-Undang 45, Pancasila, kemudian Prasasti Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. 4 konsensus dasar ini yang mereka harus pegang, dan itulah menjadi dasar mereka bisa berkolaborasi dengan organisasi apa saja. Dan memang di Jawa Timur ini khususnya Malang Raya ini adalah organisasi religius ini paling kuat ya. Tentang Nahdien misalnya, tentang mereka ada pemuda Ansor segala macam. Mereka harus bisa bekerja sama dengan semua organisasi, bisa membaur, bisa berkolaborasi. Mungkin koordinasi mudah diucapkan, tapi berkolaborasi ini harus bisa diterapkan untuk bisa praktek di lapangan. Bisa bidang apa saja. Tentunya ada satu sasaran konkret yang harus mereka kerjakan adalah bagaimana mereka harus bisa berbakti tentang kegiatan sosial di masyarakat. Itu yang paling penting untuk PPPAU ini. Mungkin satu pesan terakhir, maksudnya di akhir podcast ini Pak, untuk pemuda-pemuda khususnya putra-putri Angkatan Udara, khususnya di wilayah Lanut Abdurrahman Saleh ini, bisa disampaikan Pak sebelum kita akhiri. Pesan terakhir saya adalah untuk khususnya di PPPAU tetap semangat untuk memiliki rencana program kerja yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Tetaplah berpikir ke depan untuk kemajuan. Memang susah untuk melupakan masa lalu atau melupakan mantan, tapi itu menjadikan kita merasa tua. Tapi kita selalu berpikir ke depan untuk punya cita-cita, untuk punya visi ke depan, untuk kita menjadi tetap semangat untuk bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga maupun masyarakat, khususnya di masyarakat di sekitar Malang ini dan juga umumnya untuk masyarakat Indonesia secara luas. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Khairuman atas kerjasamanya, atas bincang-bincang kita. Saya berharap ini bukan pertemuan terakhir dengan Bapak, walaupun Bapak di Jakarta, barangkali saya nanti bisa mengejar ke sana. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan inspirasi-inspirasi yang lain, dengan semangat-semangat yang lebih membara nanti. Terima kasih Pak Afri. Khususnya untuk putra-putri TNI AU dan umumnya untuk para pemuda di Indonesia.
Terima kasih Pak ya. Tetap semangat dan semoga PPAU cabang Abdurrahman Saleh ini menjadi pionir untuk semangat para pemuda Indonesia yang akan menjadi motivasi, inspirasi untuk seluruh pemuda di Indonesia. Terima kasih. Baiklah sahabat inspiratif, ini tadi bincang kita di Teras Langit ya, podcast Teras Langit dengan Bapak Khairuman yang merupakan pembina dari PPPAU Cabang Malang Lanut Abdurrahman Saleh. Dan saya berharap pertemuan kami dengan Bapak Khairuman ini tidak berhenti sampai di sini, tapi ada tindak lanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih menginspirasi bagi kita semua, khususnya pemuda-pemudi, putra-putri TNI Angkatan Udara dan pada umumnya seluruh pemuda dan pemudi seluruh Indonesia. Dan terima kasih, selamat berinspirasi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arvin.